Kita mendengar kisah perjalanan Yesus menuju salib, kisah yang sambung menyambung, tetapi ada satu karakter yang mengganggu dalam kisah ini, namanya Barabas. Barabas kita tidak tahu apa-apa tentang dia kecuali dia seorang pembunuh, pemberontak. Tetapi mengapa dia disebut dalam kisah ini? Seharusnya kisah ini tentang perjalanan Yesus menuju salib. Pilatus berpikir, nasib kedua orang ini ada di tanganku. Saya tahu orang Yahudi memiliki tradisi pada hari-hari suci untuk melepaskan salah satu tahanan dari hukuman mati. Pilatus berdiri di atas mimbar dan menghadirkan Yesus anak Allah melawan Barnabas si penjahat. Siapa yang mau kalian bebaskan? Ini adalah penghujatan, ini keterlaluan. Tidak ada bandingannya. Ini adalah tahanan yang tidak bersalah. Tetapi ada seorang yang harus berada di barisan pemimpin pemberontak, pembunuh orang jahat, orang yang ganas. Dia pantas dihukum, dia pantas disalibkan, Barabas. Tetapi Yesus, apa yang dia lakukan kecuali menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, mencelikkan mata orang buta, membuka telinga orang tuli, menyembuhkan orang lumpuh. Apa yang Yesus lakukan? Jadi siapa yang kalian inginkan untuk dibebaskan? Oh, kami menginginkan Barabas. Ya, berikan kami Barabas. Orang-orang Yahudi tetap menginginkan Barabas. Tentara Romawi maju untuk membuka rantai belenggu Barabas. Dan Barabas turun dari podium. Ya, teman-temannya menyambut dia. Ya, orang-orang mencintai saya, itu benar, kata Barabas. Tapi siapa Yesus? Lihat, semua rakyatku menginginkan aku untuk dibebaskan. Tidak ada rasa bersalah dalam diri Barabas. Sejarah tidak pernah mencatat bahwa dia bertobat atau merasa berhutang karena Yesus membebaskan dia. Engkau tidak melihat hal itu tentang Barabas, dan Allah pun mengetahuinya. Yesus berdiri di sana terdiam karena dia mengerti kehendak Bapa. Dia berkata, biarlah Bapa, biarkan mereka memiliki Barabas. Karena Yesus mengetahui Bapa akan memperlakukan Yesus seperti Barabas, supaya Bapa bisa memperlakukan Barabas seperti Yesus. Sementara Barabas berpikir bahwa orang-orangnya lah yang menyelamatkan dia. Sama sekali tidak, tetapi kasih dari Bapa surgawi. Ketika saya melihat kisah ini, saya menyadari siapa Barabas sebenarnya. Dia adalah saya, Anda, kita semua. Saya merasa seperti sedang membaca satu hari lain dan mendengar Allah berbicara, aku mengasihi Barabas, aku mengasihi dia. Tetapi Tuhan, dia adalah penjahat, aku mengasihi dia, aku mau dia dibebaskan. Tetapi tidak tahukah engkau bahwa dia tidak pernah mengakui karunia ini? Ya, tapi aku mengasihi Barabas. Sementara kita masih berdosa, Allah mengirimkan anaknya untuk Barabas. Meskipun dia adalah seorang yang dia tahu akan meninggalkan Yesus dan tidak akan pernah kembali, dia mengasihi Barabas dan segala keburukannya. Sebagai seorang yang percaya, kita berpikir, aku diselamatkan karena kasih karunia, tetapi kenapa sekarang aku berada dalam kegelapan ini penuh dengan ikatan? Sepertinya lebih baik kalau aku berusaha keras untuk membebaskan diriku. Apa? Itu adalah kebalikan dari Injil. Apakah engkau terikat? Apakah engkau berada di bawah kuasa pencobaan dan kuasa dosa? Apakah engkau merasa dikendalikan oleh kuasa itu? Apa yang engkau lakukan? Aku akan menggoncangkan diriku agar aku bisa terbebas. Hentikan. Engkau bukan tandingan kuasa neraka. Engkau tidak akan pernah bisa mengatasinya. Engkau tidak akan bisa berubah dengan kekuatanmu. Tidak ada jawaban di dalam dirimu, dalam pernikahanmu, dalam kebaikanmu, dalam disiplinmu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan pernikahanmu, tidak menyelamatkan anak-anakmu. Hanya satu saja, dia telah menggantikan engkau. Dia adalah orang yang berdiri terdiam di panggung bersama dengan Pilatus dan berkata, biarkan mereka memiliki Barabas. Bawa aku,
Berapa banyak sudah kita berdiri di panggung bersama dengan Pilatus dan Yesus, dan kita adalah sang Barabas itu. Mereka mulai melepaskan rantai saya dan berkata, "Tidak, aku layak mendapatkannya. Aku layak dengan semua kesalahan ini. Aku layak dipermalukan. Aku layak menerima akibatnya. Aku layak." Seperti Yesus memandang aku dan berkata, "Tidak, anakku. Biarkan aku yang menanggungnya. Biarkan aku yang menanggung dosa-dosamu, penyakitmu. Tidak Tuhan, aku yang menyebabkannya. Aku pantas mendapatkannya. Pernikahanku tidak berhasil. Aku layak untuk mendapatkan perceraian. Aku layak miskin. Aku layak mendapatkan sakit penyakit. Tidak. Tuhan, aku malu. Berikan aku rasa malumu. Tapi Tuhan, bagaimana jika aku melakukannya lagi? Aku masih ada di sini," kata Tuhan. "Ya Tuhan, aku tidak mau menyakitimu. Aku mengasihi Engkau. Aku tidak mau melakukannya lagi. Berikan kepadaku semua dosamu, anakku," kata Tuhan Yesus. Dan ini yang kita dapatkan. Kita bisa saja bermain gereja-gerejaan. Kita berpura-pura seakan orang lain lebih baik daripada kita. Itu sebabnya dia diberkati. Kita bisa mengatakan satu kesimpulan. Sebenarnya itu adalah tentang Tuhan. Karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Tantangan yang terbesar dalam hidup kita bukanlah disiplin kita, bukanlah renungan kita, tapi tantangan yang terbesar adalah apakah engkau percaya kepada Injil, percaya kepada satu pribadi yang begitu panjang dan dalam dan lebar dan tinggi dan mahal harganya. Dia begitu sabar, dia sangat menerima kita. "Biarkan aku menanggung dosa-dosamu, anakku. Baiklah, dan aku menyerahkan kepadanya dosa-dosaku. Aku berdiri di sini untuk menerima pengampunan dan penerimaan." Sementara Yesus berjalan ke salib yang seharusnya aku yang menanggungnya. Aku melihat dia berjalan menuju tiang untuk dicambuk. Sementara aku berdiri sebagai orang yang merdeka. Semua perhatian beralih sekarang. Dan aku masih bisa merasakan kasih Allah berkata, "Pergilah anakku, jalani hidupmu. Aku sudah membayar harganya." Kemana kita akan pergi setelah kita tahu kita sudah dibebaskan? Jawabannya tetap adalah Yesus dan akan selalu Yesus. Kuasanya tidak akan pernah berhenti. Darahnya cukup untuk menyelamatkan engkau. Darahnya cukup untuk menguatkan engkau menghadapi setiap tantangan, setiap dosa, setiap godaan. Yesus itu cukup bagimu.